Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Amsal pasal 27 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sahabat Kristus, apa yang ada dalam pikiran kita ketika mengalami suatu teguran? Bukankah seringkali kita ini mudah untuk menjadi tersinggung, marah, dan kecewa? Seorang yang ditegur akan merasa bahwa orang yang menegurnya itu jahat dan membenci dirinya. Tidak heran banyak orang yang marah pada pimpinannya, kecewa pada pembina rohaninya, atau bahkan keluar dari pelayanan dan pekerjaan karena sakit hati yang dialaminya. Firman Tuhan mengatakan teguran yang nyata-nyata itu lebih baik. Dalam terjemahan lain dikatakan kritik yang terus terang lebih baik. Kata kritik artinya suatu komentar atau pendapat atas kita yang bersifat membangun, meskipun kedengaran tidak enak di telinga kita. Misalnya, kita ditegur karena gaya bicara kita yang terlalu berlebihan, pembicaraan kita yang terkesan kasar, atau penampilan kita yang tidak sopan. Seringkali orang lain harus menegur atau mengkritik kita. Hal itu perlu supaya kita mengubah gaya hidup kita dengan benar. Sahabat Kristus, teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Kasih yang tersembunyi diterjemahkan sebagai kasih yang tidak diungkapkan. Artinya, kita ini berkata mengasihi seseorang, tapi tidak ada tindakan. Kita berkata mengasihi suatu pribadi, tapi tidak ada bukti nyata. Hal ini yang disebut sebagai omong kosong atau perkataan tanpa bukti. Kiranya kita menjadi pribadi yang siap untuk dibentuk, dikoreksi, dan diarahkan. Teguran pun sebenarnya merupakan salah satu tanda kasih. Tidak selalu ungkapan kasih itu berupa kata yang manis, lembut, dan sopan. Namun teguran, sindiran, dan hajaran yang diberikan seseorang untuk kita sebenarnya merupakan bukti lain dari kasih yang diberikan bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh hamba terima, yang kami semua boleh dengarkan, renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini, renungan firman yang sederhana ini, boleh mengubahkan kehidupan kami, menyatakan sesuatu hal yang baru bagi kami, bahwa ketika kami ditegur, dikritik, itu merupakan salah satu bukti kasih yang baik bagi kami ya Tuhan. Bahwa Engkau mau mengubah hidup kami dengan baik melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kalau selama ini kami berkeras hati, kami selama ini merasa egois, merasa tidak suka ditegur, merasa paling lebih baik dari yang lain, atau apapun itu. Tapi hari ini kami mau bersedia ditegur, dikritik, atau mungkin dihajar, supaya kehidupan kami mengarah pada situasi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Tuhan memberkati untuk setiap anak-anak-Mu dalam aktivitas mereka, dimanapun berada dan apapun yang dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, seorang yang tidak mau ditegur, hidupnya akan hancur. Seorang yang mau dikritik, tandanya dia seorang yang baik. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.